guys, kami dari Singgah Kuat. Dengan saya sendiri, Sinta Renisi Oki. Saya Grace Lia Pau. Saya Bibiana Herawati Dondori. Saya Imlan Suara Setyadita. Saya Taufal Gini Robert. Selamat menyaksikan. Sebelum masuk ke pembahasan yang utama, kita review singkat materi sebelumnya ya guys. Yang pertama, konsep pemasaran jasa. Dalam jasa keuangan, bank tidak menjual barang, tetapi menawarkan layanan yang memberi solusi bagi kebutuhan nasabah. Yang kedua, karakteristik jasa. Layanan bank bersifat tidak berwujud, yang artinya tidak bisa dilihat secara fisik, sehingga kepercayaan menjadi faktor yang utama. Yang ketiga, perilaku konsumen. Nasabah memilih bank berdasarkan kebutuhan, kenyamanan, keamanan, dan manfaat yang mereka rasakan. Nah, yang keempat, yang terakhir, strategi pemasaran. Bank menggunakan promosi, kualitas pelayanan, serta teknologi digital untuk menarik dan mempertahankan nasabah. Dari dasar inilah kita akan memahami mengapa setiap bank memiliki nasabah yang berbeda-beda. Kalau kita perhatikan, banyak produk bank sebenarnya hampir mirip. Sama-sama ada tabungan, mobile banking, kartu kredit, bahkan pinjaman. Tapi kenapa nasabahnya bisa berbeda-beda? Jawabannya ada pada strategi pemasaran jasa yang diterapkan masing-masing oleh bank. Setiap bank punya cara tersendiri dalam membangun kepercayaan, memberikan pelayanan, menentukan target pasar, dan menciptakan pengalaman bagi nasabah. Ada bank yang fokus pada kemudahan digital, ada yang unggul di pelayanan cabang, ada juga yang dikenal karena promo dan cashback yang menarik. Jadi, meskipun produknya terlihat sama, nilai yang dirasakan nasabah bisa sangat berbeda. Nah, di materi ini kita akan membahas bagaimana strategi pemasaran membuat bank bisa memenangkan hati para nasabahnya. Oke guys, selanjutnya kita masuk ke 4 poin dalam strategi pemasaran produk dan jasa bank. Yang pertama, memahami produk dan jasa bank. Bank tidak hanya menawarkan produk, tetapi juga memahami kebutuhan nasabah. Artinya, setiap produk yang dibuat oleh bank harus sesuai dengan kondisi ekonomi dan memberikan manfaat nyata bagi pengguna. Contohnya, untuk generasi sekarang atau generasi muda sekarang lebih membutuhkan layanan digital yang cepat, mudah diakses. Sedangkan untuk para pelaku usaha, mungkin mereka lebih membutuhkan akses kredit yang lebih fleksibel. Kedua, strategi pemasaran bank. Bank juga harus memiliki strategi yang tepat untuk menarik, melayani, dan mempertahankan nasabah. Yang ketiga, PLC atau Product Life Cycle. Setiap bank memiliki siklus hidup mulai dari tahap pengenalan, pertumbuhan, kedewasaan, hingga penurunan. Pada tahap awal, produk bank diperkenalkan kepada masyarakat tetapi belum banyak dipergunakan. Pada tahap kedua, mulai dikenal dan digunakan secara luas. Dan pada tahap ketiga, di mana persaingan semakin ketat karena adanya produk yang serupa. Dan tahap terakhir yaitu tahap keempat, penurunan, di mana ketika produk mulai ketinggalan karena adanya inovasi baru. Keempat, branding dan digital. Di dalam dunia perbankan, citra merek itu sangat penting karena nasabah cenderung memilih bank yang memiliki reputasi baik dan memberikan rasa aman. Selain itu, bank juga harus bisa beradaptasi dengan perkembangan teknologi karena sekarang hampir semua layanan digunakan secara online, mulai dari membuka rekening dan melakukan transaksi. Baik, selanjutnya jenis produk dan jasa bank. Secara umum, produk bank dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada simpanan. Simpanan merupakan produk bank yang digunakan masyarakat untuk menyimpan dana mereka. Contohnya seperti tabungan dan deposito. Tabungan biasanya lebih fleksibel dan dapat diambil kapan saja untuk kebutuhan sehari-hari. Sedangkan deposito memiliki jangka waktu dan tidak dapat diambil jika belum jatuh tempo.
Yang kedua, kredit. Kredit merupakan penyaluran dana dari bank pada masyarakat yang membutuhkan. Contohnya seperti KPR, kredit pemilikan rumah, dan KTA, kredit tanpa agunan. Nah, kredit juga merupakan salah satu sumber pendapatan bagi bank, di mana karena adanya bunga dan margin tinggi yang dibayarkan oleh nasabah. Yang ketiga, jasa perbankan. Nah, selain menghimpun dan menyalurkan dana, bank juga menyediakan berbagai layanan seperti transaksi, mobile banking, internet banking, dan layanan digital lain. Apalagi di era sekarang, jasa ini sangat berkembang karena kebutuhan masyarakat akan transaksi yang cepat, efisien, mudah, dan praktis. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam strategi portofolio produk. Yang pertama itu adalah segmentasi pasar, yang dimana segmentasi pasar ini merupakan produk pelayanan yang dibuat oleh bank untuk menyesuaikan target-target tertentu. Misalnya seperti kami, anak muda atau Gen Z ini kerap menggunakan layanan digital seperti mobile banking dan juga kris. Sedangkan para pelaku UMKM itu menggunakan kredit usaha untuk modal usahanya. Strategi selanjutnya adalah diversifikasi produk. Artinya, bank tidak hanya menyediakan satu layanan saja, tetapi banyak pilihannya, seperti tabungan, pinjaman, kartu kredit, investasi, dan juga layanan digital. Oleh karena itu, dengan kedua strategi ini, Bank BCA dapat menjangkau lebih banyak masyarakat dan juga meningkatkan kepuasan dari nasabah, karena kebutuhan para nasabah itu terpenuhi. Baik, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu daur hidup produk atau produk life cycle, yang dimana pada tiap produk ini membutuhkan tahapan perkembangan, mulai dari diperkenalkannya sampai ke tahap menutup. Tahapan yang pertama itu ada perkenalan, yang dimana ini merupakan produk-produk baru yang baru saja diluncurkan, dan produk-produk ini akan dikenalkan kepada masyarakat. Contohnya munculnya fitur-fitur baru di aplikasi BCA. Baik, tahapan yang kedua itu adalah pertumbuhan, yang dimana pada tahapan ini produk-produknya mulai dikenal banyak oleh masyarakat, sehingga penggunanya juga semakin banyak dan permintaannya juga akan semakin meningkat. Pada tahapan yang ketiga ini adalah dewasa, yang dimana pada tahapan ini perusahaan mempunyai produk-produk yang sudah stabil dan juga penggunanya banyak, sehingga biasanya pada tahapan ini perusahaan menjaga kualitas dari para produk-produknya dan juga menambahkan inovasi-inovasi baru supaya produk layanan dari si bank ini masih tetap diminati oleh para masyarakat. Tahapan yang terakhir adalah penurunan, yang dimana pada tahapan ini mulai terjadinya penurunan minat pada produk-produk sebelumnya. Itu disebabkan karena adanya teknologi baru dan juga kebutuhan konsumen yang sudah berbeda dari sebelumnya. Dengan memahami daur hidup produk, Bank BCA bisa menentukan strategi yang tepat untuk mempertahankan produknya di pasar. Baik, di video ini saya akan menjelaskan tentang pengembangan produk baru atau NPD. NPD adalah proses perusahaan dalam membuat produk baru agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Prosesnya ada beberapa tahap. Yang pertama adalah ide, yaitu untuk mencari gagasan produk yang dibutuhkan. Yang kedua adalah uji, untuk melihat apakah produk tersebut layak untuk digunakan. Yang ketiga adalah pengembangan, yaitu untuk memperbaiki dan menyempurnakan produk. Dan yang terakhir adalah peluncuran, yaitu untuk memperkenalkan produk kepada pasar. Nah, dengan adanya proses ini, perusahaan bisa menciptakan produk yang lebih tepat dan mengurangi risiko kegagalan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang branding bank. Branding adalah cara bank untuk membangun kepercayaan dan citra yang baik di mata masyarakat.
ada 3 hal penting yang harus seimbang, yaitu pertama, pengelolaan keuangan yang baik. Yang kedua, ada kepercayaan nasabah. Dan yang ketiga adalah citra bank. Mengapa ketiga hal ini sama pentingnya? Karena kalau bank punya keuangan yang baik dan dipercaya dan memiliki citra yang positif, maka nasabah akan merasa nyaman dan loyal. Jadi, branding bukan hanya tentang soal tampilan, tetapi soal bagaimana bank dapat dipercaya dan dinilai baik oleh masyarakat. Oke, selanjutnya dengan saya di sini Samuel Junior Robert. Di sini saya akan membahas tentang digital service atau layanan digital pada perbankan. Nah, pada aspek ini fokus pembahasannya adalah 3 pilar utama, yaitu yang pertama mobile banking. Nah, mobile banking sendiri adalah layanan yang memungkinkan nasabah untuk bertransaksi seperti pembayaran, transfer, dan juga cek saldo untuk efisien yang bisa dilakukan nasabah secara mandiri pada smartphone yang dimilikinya. Kemudian ada internet banking. Nah, internet banking ini adalah layanan situs resmi bank yang menggunakan web atau peramban browser, dan ini biasanya dilakukan untuk layanan yang lebih kompleks pada perangkat di komputer. Kemudian layanan online. Nah, layanan online ini adalah layanan secara mandiri yang dilakukan termasuk pada pembukaan rekening tanpa harus ke kantor fisik, dan juga layanan saluran digital. Selanjutnya di sini adalah contoh dan juga perbandingannya. Nah, pada contohnya kami menggunakan 3 bank, yaitu bank digital, bank UMKM, dan juga bank lengkap. Nah, dari ketiga contoh bank tersebut ini, kami bisa melihat dan membandingkan bagaimana strategi bank. Yang pertama, ada bank digital. Nah, bank digital ini fokus dan juga targetnya pada generasi muda seperti kami, karena transaksinya bisa dilakukan di smartphone kami melalui jaringan atau online, sehingga dalam bertransaksi bisa lebih efisien dan juga cepat. Di sisi lain, ada bank UMKM yang dimana bank ini menargetkan pelaku usaha untuk mengembangkan usaha mereka. Sementara itu ada bank lengkap yang segmentasinya lebih luas, yang mencakup ekosistem pelayanan pada keseluruhan masyarakat dan juga perusahaan yang lebih besar. Nah, teman-teman, dari penjelasan tadi, kira-kira menurut kalian, apakah strategi pemasaran bank itu sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat? Dan apakah bank masih perlu membuka kantor cabang fisik untuk melakukan pelayanan, atau hanya fokus pada pelayanan digital saja? Nah, dari tadi kan kita sudah membahas tentang strategi pemasaran jasa dan juga produk daripada bank. Nah, di pertemuan berikutnya kita akan membahas rahasia bagaimana bank menentukan suku bunga dan biaya layanan, kenapa bunga pinjaman bisa berbeda di setiap bank, apa yang mempengaruhi naik turunnya bunga, dan bagaimana harga layanan bank bisa mempengaruhi minat nasabah. Semua itu akan dibahas pada materi selanjutnya. So, jangan bosan-bosan untuk menonton video kami, dan thank you sudah menonton. Selamat menyaksikan video yang berikutnya. Terima kasih sudah menonton video kami. Semoga bermanfaat. Bye-bye.